Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriminologi dan kejahatan. Jadi dimensi daripada kriminologi ini sebenarnya ada di 3 poin ini, sebab, luas, dan sifat daripada kejahatan, sementara dimensi daripada... Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriminologi dalam video seri kriminologi. Bagi pengantar, maka kriminologi dijelaskan oleh Larry Siegel adalah sebuah pendekatan ilmiah untuk mempelajari tingkah laku kejahatan. Dan menurut Edwin Sutherland dan Donald Creasy, menjelaskan bahwa kriminologi adalah sistem pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Jadi kejahatan dalam konteks ini dipelajari sebagai fenomena sosial. Sedangkan lingkup kriminologi adalah berkaitan dengan proses pembuatan daripada ketentuan hukum pidana, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelanggaran atas ketentuan hukum, dan yang ketiga adalah reaksi atas pelanggaran ketentuan hukum. Bagaimana dengan cakupan? Jadi terkait dengan cakupan, maka jika berpatokan pada definisi Sutherland dan Creasy tadi, cakupannya termasuk dilandaskan pada 3 poin pokok, yaitu kriminologi ini berkaitan dengan pengembangan hukum pidana dan penggunaannya untuk mendefinisikan kejahatan. Yang pertama, jadi kriminologi berbicara tentang bagaimana sebenarnya hukum pidana nantinya dikembangkan dan digunakan untuk kemudian dia mendefinisikan kejahatan. Dan yang kedua adalah penyebab pelanggaran hukum. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan perilaku kejahatan. Nah, biasanya pemahaman kita selama ini, kriminologi itu biasanya mengkaji apa sebab musabab daripada terjadinya pelanggaran hukum. Tetapi dalam konteks ini, menurut Sutherland dan Creasy, dia sebenarnya berbicara tentang 3 area cakupan ini. Berbicara yang pertama adalah justru bagaimana sebenarnya hukum pidana ini berkembang dan kemudian digunakan untuk mendefinisikan daripada kejahatan. Jadi itu yang juga patut menjadi perhatian, selain juga daripada penyebab, dan berbicara tentang metode yang digunakan untuk mengendalikan perilaku kejahatan. Jadi berbicara di dalam konteks area penanggulangan kejahatan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tujuan. Kriminologi sebagai sebuah ilmu yang interdisipliner ini berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kejahatan serta perilaku kriminal. Nah, pada bagian selanjutnya ada beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama dari Bonger. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus pada tujuan untuk melakukan penyelidikan tentang gejala kejahatan seluas-luasnya. Jadi tentang gejala kejahatan yang diupayakan untuk dilakukan penyelidikan. Yang berikut ada dari Konstan. Konstan menjelaskan bahwa kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab yang memunculkan kejahatan dan pelaku kejahatan. Jadi dalam konteks ini ada 2 poin yang muncul di sini adalah faktor-faktor yang menjadi sebab musabab, baru yang kemudian adalah kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, menurut Noah, kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus untuk menyelidiki gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab, juga akibatnya. Nah, ini ada, jika yang kita bandingkan dari yang pertama tadi dan yang kedua, ini berbicara tentang bagaimana kejahatan dalam konteks yang utuh itu menurut Bonger. Sedangkan yang kedua, Konstan lebih detail membicarakan tentang faktor yang menjadi sebab daripada munculnya kejahatan serta pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, sedangkan Noah ini lebih mulai fokus pada
memberikan penekanan pada gejala kejahatan serta adanya poin yang disebutkan di situ sebagai tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab juga akibatnya. Ada poin yang menarik di sini adalah dia merumuskan perbedaan antara gejala kejahatan dengan tingkah laku yang tidak senonoh. Jadi ada dibandingkan, ada pembedaan dari antara kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, di mana menurut Noah ini tingkah laku tidak senonoh ini juga termasuk merupakan area kajian daripada kriminologi. Bahkan pada poin yang selanjutnya Noah juga menjelaskan bukan cuma sebab musabab seperti yang dikemukakan oleh Konstan, tapi juga akibat daripada kejahatan. Jadi akibat daripada kejahatan juga menjadi domain pembahasan daripada area pembahasan daripada kriminologi. Nah, yang selanjutnya ada Michael N. Adler. Kriminologi ini adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan, sifat, lingkungan, dan cara penjahat diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Jadi kalau dibandingkan dengan Bonger, Konstan, dan Noah, maka Michael N. Adler ini sudah menambahkan terkait adanya peran daripada lembaga-lembaga penertib masyarakat. Bahkan di situ ditambahkan dan oleh para anggota masyarakat. Jadi ada unsur yang membedakan di sini adalah dihadirkannya institusi, katakanlah sebagai institusi yang menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Institusi ini tidak selamanya berkaitan dengan institusi penegak hukum, tapi bisa juga dalam konteks yang berbeda daripada konteks yang kita kenal sebagai lembaga penegak hukum semata. Nah, yang berikut selanjutnya ada Frey. Dia mengartikan kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Jadi kejahatan, bentuk daripada kejahatan, berikut juga daripada kejahatan ini diselidiki sebab maupun akibat daripada kejahatan. Nah, kriminologi seperti yang sudah disinggung di bagian yang pertama tadi, kriminologi ini sendiri adalah ilmu yang interdisipliner. Jadi ilmu kriminologi ini sebenarnya sangat memiliki keterkaitan eratnya atau beririsan dengan bidang ilmu kajian daripada bidang ilmu yang lainnya. Ada hukum pidana, ada sosiologi, ada penologi, antropologi, psikologi, bidang ilmu ekonomi, maupun bidang ilmu biologi. Di luar itu pun ada menurut beberapa pakar menyebutkan bahwa kriminologi ini memang terkait dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya di luar daripada yang sudah disebutkan ini. Nah, bagaimana sebenarnya dengan hukum pidana? Hubungan kriminologi dengan hukum pidana itu terletak pada objek studi yang sama, yaitu kejahatan. Objek studi hukum pidana secara garis besar berkaitan dengan norma-norma atas kejahatan. Sedangkan kriminologi dia akan mengkaji tentang gejala kejahatan dalam konteks yang lebih luas, tidak sekedar berbicara tentang norma, tapi berbicara tentang faktor penyebab daripada kejahatan, bahkan mungkin dampak daripada kejahatan. Dia kaji secara utuh. Yang berikutnya sosiologi. Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai sebuah gejala sosial. Bidang ilmu selanjutnya ada antropologi. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya. Penologi membantu kriminologi mengkaji tentang kejahatan dari ukuran penghukuman. Dan yang berikutnya adalah ekonomi, membantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan terkait dengan aspek ekonomi, dan biologi membantu kriminologi dalam melihat kejahatan dari aspek biologis pelaku kejahatan.
Sementara fokus kajian daripada kriminologi yang pertama adalah sebab musabab terjadinya variasi kejahatan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Itu ini berkaitan dengan aspek sosial budaya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sebab musabab kerentanan potensi kejahatan pada diri individu yang berbeda dengan individu yang lain. Jadi pada poin yang kedua ini yang dimaksudkan di sini adalah kriminologi ini berupaya mengkaji juga bagaimana kejahatan itu sesungguhnya terjadi pada diri manusia, tapi potensi antara setiap manusia dengan manusia lainnya, setiap individu dengan individu lainnya, itu sebenarnya ada perbedaan berkaitan dengan aspek potensi ini. Seorang A misalnya, dia memiliki potensi yang lebih besar dibanding seorang B terhadap kejahatan yang demikian. Yang ketiga, sebab musabab kejahatan dalam variasi berdasarkan umur atau usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Jadi fokus kajian daripada kriminologi itu juga berkaitan dengan bagaimana kejahatan ini terjadi, sebab musababnya ditinjau dari varian umur, berdasarkan umur, jenis kelamin, maupun ras, serta etnis. Yang berikutnya ada sebab musabab perlunya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Jadi dalam konteks ini kriminologi juga mengkaji ketika ada satu perbuatan yang seperti yang sudah disinggung tadi di dalam batasan-batasan, ada perbuatan yang dianggap menyimpang atau perbuatan yang masih dalam kategori yang tidak senonoh, belum menjadi suatu kejahatan, satu definisi kejahatan, maka kemudian oleh kriminologi dikaji mengapa perbuatan tersebut ini perlu dikategorikan, perlu diberikan satu pengertian bahwa perbuatan tersebut pada prinsipnya sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai satu bentuk perbuatan kejahatan, di mana perbuatan kejahatan ya tidak sama dengan perbuatan yang dalam konteks perbuatan menyimpang. Nah, kriminologi mengkaji juga perlunya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bagaimana membuat suatu perbuatan yang bukan kriminal menjadi satu perbuatan yang kriminal atau suatu perbuatan yang didefinisikan sebagai sebuah kejahatan. Fokus kajian daripada kriminologi berikutnya juga adalah mengkaji metode untuk menanggulangi kejahatan. Nah, bagaimana kemudian di sini dibahas bagaimana kemudian hubungan antara kriminologi dan peradilan pidana. Jadi ada fakta yang pertama mengenai hubungan antara keduanya. Kriminologi ini menjelaskan sebab, luas, dan sifat daripada kejahatan. Sementara peradilan pidana mengacu pada kajian terkait lembaga sosial kontrol yang menangani pelanggar pidana. Jadi ada memang perbedaan, tapi ada hubungan yang kuat di situ karena dua-duanya mengkaji tentang kejahatan. Cuma kriminologi ini dalam konteks yang dalam tinjauan sosial, dia mengkaji sebab, luas, dan sifat kejahatan. Jadi dimensi daripada kriminologi ini sebenarnya ada di 3 poin ini, sebab, luas, dan sifat daripada kejahatan. Sementara dimensi daripada kajian peradilan pidana, dia mengacu pada lembaga sosial kontrol yang menangani pelanggar pidana. Hubungan yang berikutnya adalah fakta yang ketiga. Jadi kerja para ahli kriminologi ini berfokus pada mengidentifikasi sifat, luas lingkup, dan terkait dengan apa yang disebut penyebab kejahatan. Jadi ini di fakta yang ketiga lebih menyorot pada bagaimana
ruang lingkup kerja daripada ahli-ahli kriminologi berkaitan dengan 3 poin tadi. Sementara area kerja daripada sarjana hukum, khususnya yang membidangi hukum pidana, ini berfokus pada menggambarkan dan menganalisis seluk-beluk sistem peradilan pidana berikut cara penanggulangan daripada kejahatan. Jadi, menganalisis seluk-beluk daripada sistem peradilan pidana, tentunya di situ ada konsep dan implementasi mengenai norma-normanya di situ, dan berkaitan juga dengan, selanjutnya berkaitan juga dengan cara untuk menanggulangi kejahatan. Yang berikutnya adalah kriminologi dan peradilan pidana pada fakta yang kelima. Para kriminolog memberi perhatian pada bagaimana kerja sistem peradilan pidana serta bagaimana kinerja ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas kejahatan. Jadi rupanya pada konteks sistem peradilan pidana, kriminologi juga turut memberi perhatian. Nah, dalam konteks ini adalah berkaitan dengan kinerja daripada, jadi dia tidak mengkaji konsep norma yang ada di dalam kajian tentang peradilan pidana, bagaimana hukum pidana juga, bagaimana cara kerja daripada penegakan hukum pidana, tapi dalam konteks ini dia melihat bagaimana kinerja daripada sistem peradilan pidana ini yang nantinya berpengaruh atau berdampak terhadap peningkatan jumlah maupun meningkat atau menurunnya kualitas daripada kejahatan. Sementara fakta yang keenam, para ahli pidana menyadari terdapat keharusan untuk mempelajari seluk-beluk kejahatan dalam kebutuhan untuk menghadirkan kebijakan penanggulangan kejahatan. Itu fakta yang keenam. Jadi para ahli pidana menyadari terdapat keharusan untuk mempelajari seluk-beluk kejahatan dalam kebutuhan untuk menghadirkan kebijakan penanggulangan kejahatan. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, kriminologi itu berkaitan juga dengan tidak hanya semata berbicara dengan terhadap apa yang dimaksud dengan kejahatan, tapi kriminologi juga memiliki hubungannya dengan penyimpangan perilaku sebagai bidang kajian. Nah, area kriminologi bersinggungan juga dengan area kajian penyimpangan perilaku. Walau terdapat hubungan, namun antara keduanya memiliki wilayah yang jelas berbeda. Antara keduanya ialah berfokus mengkaji perbuatan manusia. Kriminologi mengkaji tentang perbuatan yang kemudian disebut sebagai kejahatan dalam segala seluk-beluknya, sedangkan penyimpangan perilaku mengkaji tentang perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma pada masyarakat. Nah, kalau kemudian kita bisa tambahkan, maka dalam konteks hubungannya dengan sebuah kejahatan, maka yang disebut dengan penyimpangan perilaku ini tidak serta-merta selalu memiliki pengertian yang sama persis dengan kejahatan. Karena apa? Nah, yang berikutnya terhadap perilaku menyimpang ini kita simak pendapat dari Bruce Cohen. Bruce Cohen menjelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan serta pengertian normatif ataupun dari harapan-harapan yang hidup di dalam lingkungan yang bersangkutan. Yang berikutnya ada dari Racing. Racing menjelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah kelakuan yang melanggar norma-norma dan pola perilaku yang diharapkan untuk ditaati oleh anggota masyarakat. Jadi kita melihat dari dua ahli ini yang menyebut tentang perilaku menyimpang, yang paling nampak di situ adalah ada dua unsur, ada perbuatan serta pelanggaran norma. Jadi apa yang kemudian disebut menyimpang adalah kalau kemudian ada perbuatan dan ada pelanggaran terhadap norma. Nah, pelanggaran terhadap norma ini menyangkut norma yang sudah ditetapkan atau sudah
diidealkan oleh satu komunitas, satu kelompok masyarakat untuk kemudian ditaati. Menarik kemudian kalau kita menyimak pendapat berikutnya. Menurut Becker memberikan batasan daripada apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang ini. Menurut Becker, perilaku menyimpang dapat berbeda secara definisi dengan melihat pada unsur yang pertama, waktu. Jadi, perilaku menyimpang untuk saat ini dalam ukuran waktu ini bisa beda dengan untuk satu perbuatan itu bisa disebutkan sebagai menyimpang dalam ukuran saat ini. Tapi untuk di masa depan itu bisa menjadi satu perbuatan yang tidak menyimpang ataupun sebaliknya. Begitu juga perilaku menyimpang itu dapat diukur dari tempat dan siapa yang melakukan, siapa yang merasakan. Jadi di kelompok masyarakat A bisa saja satu perbuatan itu bukanlah satu perbuatan menyimpang. Nah, sementara kelompok masyarakat B, satu perbuatan itu atas perbuatan A misalnya, itu merupakan satu perbuatan yang menyimpang. Kelompok masyarakat C mungkin bukan merupakan satu perbuatan yang menyimpang. Nah, andai kelompok masyarakat A ini, anggota kelompok masyarakatnya datang ke kelompok masyarakat B, nah, kemudian dia melakukan perbuatan yang menurut dia di kelompok masyarakatnya itu bukan merupakan satu perbuatan yang menyimpang. Ketika dia datang dan melakukan satu perbuatan tersebut yang di kelompok masyarakatnya bukan menyimpang, maka pada saat dia datang di kelompok masyarakat B dan kemudian dia melakukan perbuatan yang nantinya menurut kelompok masyarakat B ini jadi satu perbuatan yang menyimpang, jelas ini akan menimbulkan satu kondisi yang berbeda, kondisi yang negatif sifatnya bagi masyarakat B. Maka atas hal yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah perilaku yang menyimpang. Siapa yang merasakan adalah kelompok masyarakat B. Siapa yang melakukan adalah kelompok masyarakat, anggota kelompok masyarakat A, misalnya seperti itu. Aturan yang dilanggar maupun reaksi sosial atasnya. Jadi pendefinisian daripada apa yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang itu dilihat dari unsur waktu, unsur tempat, unsur siapa yang melakukan, siapa yang merasakan, aturan yang dilanggar, serta bagaimana reaksi sosial atas satu perbuatan yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang. Yang berikutnya ada menurut Siegel menjelaskan bahwa untuk memahami sifat dan tujuan hukum, para kriminolog mempelajari kedua proses. Yang pertama, ketika tindakan menyimpang dikriminalisasi dan menjadi kejahatan. Dan yang kedua, bagaimana tindakan kriminal didekriminalisasi meskipun menyimpang. Jadi kriminologi justru dalam konteks hubungannya dengan kajian penyimpangan perilaku, kriminologi justru mengkaji dua konteks, yaitu yang pertama ketika ada tindakan menyimpang, kemudian diposisikan lagi, bukan cuma sebuah perbuatan yang menyimpang, tapi dikonsepkan sebagai sebuah kejahatan, maupun yang bagaimana yang sudah dikonsepkan sebagai kejahatan dibuat atau didekriminalisasi sebagai sebuah tindakan yang tidak lagi merupakan tindakan kriminal, tindakan kejahatan, namun hanya dalam konteks sebuah perilaku menyimpang. Pada beberapa kasus, individu lembaga atau lembaga pemerintah melakukan kampanye yang bertujuan meyakinkan publik dan anggota parlemen bahwa apa yang dianggap perilaku menyimpang yang relatif tidak berbahaya sebenarnya berbahaya dan harus dilarang. Nah, demikian video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita sekalian.